Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, jadi hari ini kami akan mempresentasikan tentang tata kelola komunikasi organisasi. Nah, PPT ini disusun oleh 3 orang. Yang pertama saya sendiri Muhammad Imam Halid Maudi, yang kedua Indrawani Gobel, dan yang terakhir John Sinar Lampot Tua Ambarita. Nah, langsung saja kita ke materi. Yang pertama yaitu tata kelola komunikasi organisasi. Dinamika proses kerjasama untuk mencapai tujuan sebuah organisasi dapat ditingkatkan keefektifannya melalui perbaikan komunikasi. Komunikasi adalah aktivitas pertukaran informasi untuk mengadakan koordinasi antara berbagai subsistem dalam suatu sistem dalam organisasi. Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kinerja atau mencapai tujuan organisasi yaitu dengan merancang dan melaksanakan tata kelola organisasi. Tata kelola organisasi sangat perlu dipelajari dan dipahami, karena semakin maju sebuah organisasi, menurut adanya pengelolaan yang profesional agar semua komponen dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai bagian penting dalam sistem komunikasi. Tata kelola organisasi adalah sistem peraturan atau pengelolaan komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Nah, selanjutnya sistem pengaturan ini dimaksudkan agar untuk mencapai 3. Yang pertama, proses komunikasi berada dalam koridor aturan dan kesepakatan yang berlaku dan berfungsi sesuai dengan harapan. Yang kedua, sebagai acuan dalam pengelolaan komunikasi organisasi dan dalam pembentukan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis komunikasi organisasi. Dan yang terakhir, mendapatkan pengelolaan komunikasi organisasi secara efektif dan efisien dengan prinsip-prinsip tata komunikasi yang baik. Nah, selanjutnya temuan penelitian Dewi dan Jati 2014 menunjukkan tata kelola organisasi yang baik diawali dengan adanya pemisah kepentingan antara kepentingan pribadi pemilik kapital dengan kepentingan dengan kepentingan organisasi. Organisasi perlu dikelola dengan profesional sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sementara itu, hasil penelitian Utomo dan Meriana pada 2011 mengungkapkan tata kelola komunikasi organisasi merupakan struktur hubungan dan proses memandu, mengendalikan dan mengarahkan organisasi untuk dapat mencapai tujuannya. Untuk menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, para pemimpin organisasi dituntut menggambarkan kebijakan guna mewujudkan profil organisasi yang baik. Salah satu cara tata kelola komunikasi yang baik adalah semua pemangku kepentingan, baik publik internal maupun eksternal, mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan prima secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya berikut ini 3 model tata kelola komunikasi yang dikemukakan oleh Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss. Nah, akan dilanjutkan oleh teman saya Indrawani Gobel. Dipersilahkan. Baik, yang pertama, tata kelola komunikasi model linear. Model komunikasi linear menunjukkan tata kelola komunikasi disetting dengan pola komunikasi satu arah. Dalam tata kelola seperti ini, pemimpin berposisi sebagai sumber informasi utama, memberikan stimuli kepada bawahan, dan pihak bawahan berposisi sebagai penerima, penyeleksi, dan pengintervensi informasi. Tata kelola komunikasi ini mirip dengan pola komunikasi jarum hipodermis,
di mana komunikator menyuntikkan pesan-pesan dengan tujuan agar komunikan mengikuti keinginan komunikator. Yang kedua, tata kelola komunikasi model interaksional. Tata kelola komunikasi model interaksional mensyaratkan adanya komunikasi timbal balik, adanya pengirim pesan, dan penyampaian umpan balik atau feedback secara berkelanjutan. Dalam tata kelola interaksional ini, penerima melakukan seleksi, intervensi, dan memberikan respon atau umpan balik kepada pengirim. Tata kelola komunikasi model ini mengarah pada sistem komunikasi timbal balik dua arah dan merupakan siklus, di mana setiap partisipan memiliki peran ganda bahwa pada suatu kesempatan berperan sebagai pengirim informasi, tetapi pada kesempatan lain bertukar peran sebagai penerima. Yang ketiga, tata kelola komunikasi model transaksional. Dalam pandangan transaksional, komunikasi dipahami sebagai membina hubungan atau relationship yang saling menguntungkan semua pihak dan yang berpartisipasi dalam proses komunikasi. Selanjutnya, kualitas tata hubungan komunikasi. Tata hubungan komunikasi yang berkualitas pada suatu organisasi dapat meminimumkan gangguan, memperlancar proses komunikasi, dan pada giliran berikutnya dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Pada umumnya, kualitas tata kelola komunikasi sangat dipengaruhi oleh kecakapan pimpinan organisasi. Ini disebabkan pimpinan organisasi memegang kewenangan untuk mengordinasikan semua orang sehingga tercipta proses komunikasi yang harmonis. Agar kualitas tata hubungan komunikasi dapat dikondisikan dalam keadaan baik, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, komitmen terhadap tujuan yang telah disepakati. Yang kedua, suasana komunikasi yang menyenangkan. Ketiga, pembagian kerja yang tepat. Keempat, fasilitas yang memadai. Yang kelima, pengakuan penghargaan terhadap prestasi kerja. Yang keenam, bekerja sebagai sebuah tim. Dan yang terakhir yaitu instruksi yang jelas. Selanjutnya, tata kelola komunikasi internal. Tata kelola komunikasi internal adalah sistem pengelolaan proses komunikasi yang melibatkan publik internal suatu organisasi. Publik internal tersebut terdiri atas sebuah unsur pimpinan dan seluruh anggota atau karyawan pada semua level. Organisasi adanya tata komunikasi internal adalah terbentuknya sistem pengaturan pelaksanaan, pengirim dan penerima informasi dalam suatu organisasi. Sistem operasional suatu organisasi merupakan panduan dari berbagai bagian yang satu sama lainnya saling bergantung. Masing-masing bagian mempunyai tugas dan kewenangan yang saling berhubungan dengan bagian lainnya. Selanjutnya, tata kelola komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah proses komunikasi sebuah organisasi dengan pihak-pihak di luar organisasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan suatu organisasi pasti memerlukan bantuan, partisipasi, dukungan, dan kerjasama dengan organisasi lain untuk mengoptimalkan pencapaian produktivitas dan tujuan. Organisasi perlu menjalin hubungan harmonis dengan pihak-pihak terkait hubungan di luar organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jan Sinar. Maaf, ada kesalahan. Selanjutnya adalah tata kelola kerjasama dengan tim. Bekerja sama dalam satu tim merupakan pola penyelenggaraan roda kegiatan perusahaan atau organisasi. Peran sebagai pemimpin adalah sebagai ketua tim yang harus mampu berbagi tugas secara adil. Tim adalah sebuah satuan kerja tujuan bersama dengan kerjasama yang kompak pekerjaan
menjadi lebih ringan dan menyenangkan, sehingga upaya pencapaian tujuan juga lebih terarah. Tata kelola komunikasi harus diarahkan agar dapat menciptakan iklim kondusif bagi terwujudnya kebersamaan dalam sebuah tim kerja. Tata kelola komunikasi harus diarahkan agar terbina kultur kerjasama dalam sebuah tim. Semua pimpinan dan anggota organisasi bekerja sama untuk saling melengkapi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Selanjutnya, tata kelola hubungan interpersonal. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup mutlak secara individu, melainkan selalu berkeinginan untuk tinggal bersama sekaligus untuk menjalin hubungan dengan individu-individu lainnya dan saling memerlukan satu dengan yang lainnya. Kegiatan sosial di dalam sebuah organisasi terbangun oleh adanya intensitas hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal dapat dipahami dalam dua arti, yaitu dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, interpersonal adalah interaksi kebersamaan individu dengan individu lain dalam situasi kerja, adalah dalam rangka kerjasama sebagai kolega di sebuah organisasi. Dalam arti luas, adalah upaya membina hubungan baik dengan orang lain dalam segala situasi dan kondisi. Tata kelola hubungan interpersonal pada dasarnya merupakan kecakapan pada individu untuk melaksanakan komunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, ada tata kelola hubungan interpersonal, yaitu untuk meningkatkan keefektifan komunikasi interpersonal, perlu diperhatikan beberapa hal sebagaimana diuraikan Suranto AW tahun 2011. Berikut ini. Yang pertama ada mengenal secara dekat, yang kedua pola hubungan antar pribadi, yang ketiga ada kerjasama, dan yang keempat ada saling memerlukan. Selanjutnya, beberapa komponen yang memengaruhi kadar interpersonal relationship adalah yang pertama ada toleransi. Toleransi mengkehendaki adanya kemauan dari masing-masing pihak untuk menghargai dan menghormati perasaan pihak lain. Toleransi menjadi faktor utama pengaruh hubungan interpersonal. Yang kedua, kesempatan-kesempatan yang seimbang. Artinya, rasa memperoleh keadilan dari interaksi akan menentukan kadar hubungan interpersonal. Ketika seseorang merasa memperoleh kesempatan yang seimbang, peluang yang adil, maka akan mendorong orang tersebut mempertahankan kebersamaan. Sebaliknya, apabila salah satu pihak merasa dalam posisi yang tertekan, lama-kelamaan akan melakukan pembatasan-pembatasan, dan hal ini dapat mengancam kadar hubungan interpersonal. Yang ketiga, sikap mendukung bukan sikap bertahan. Sikap mendukung atau suportif berarti memberikan persetujuan terhadap orang lain, sedangkan sikap bertahan berawal dari adanya perbedaan pendapat. Apabila dua orang saling bertahan, apalagi salah satu pihak terang-terangan menyerang pertahanan pihak lain, maka ada kemungkinan karakteristik hubungan menjadi renggang. Yang keempat ada sikap terbuka. Sikap terbuka adalah sikap untuk membuka diri, mengatakan tentang keadaan dirinya secara terbuka dan apa adanya. Keterbukaan dalam komunikasi akan menghilangkan kesalahpahaman dan kecurangan. Keadaan seperti inilah yang akan menciptakan hubungan interpersonal yang baik. Keakraban hubungan interpersonal ditandai oleh adanya sikap terbuka, saling percaya, sehingga seseorang dapat secara total mengungkapkan segala sesuatu tanpa risiko. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami dengan materi tata kelola komunikasi organisasi. Demikian, dan saya bersama kedua rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.